Oke bro, kita lanjut ke obrolan selanjutnya. Kan tadi kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol soal kimia, soal teknik kimia gitu ya, Iya. tentang mata kuliahnya sampai dengan lulusnya nanti gimana gitu kan. Aku pengen kamu sharing buat teman-teman tentang kehidupan dan biaya hidup di Jogja. Kamu kuliah di UPN ya? Iya benar. UPN singkatan apa bro? Jadi UPN tuh kan sekarang udah negeri ya. Iya. Baru 2014 tuh negeri. Hmm. Tuh pada tanya-tanya tuh UPN tuh singkatannya apa gitu kan. Banyak yang kira tuh N-nya negeri apa bukan ya? N-nya negeri apa bukan ya? Ya ternyata salah ya UPN tuh ya. Universitas Pembangunan Nasional tuh. Oh, Universitas Pembangunan Nasional, Hmm. UPN Veteran Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi dia hidup di Yogyakarta. Berarti udah lama ya, Bro? Udah hampir Udah 5 tahun. udah hampir 5 tahun nih dia hidup di Jogja. Oke, kamu mau tanya-tanya nih. Biasanya kan ketika orang-orang tuh atau anak-anak pengen masuk kuliah biasanya kan banyak kan di Jogja, di Jakarta gitu, di Bandung gitu-gitu kan. Sekarang mumpung kamu kuliah di Jogja nih, aku pengen kamu sharing tentang biaya hidup dan kehidupannya. Nah, di sini kan biasanya ketika kita kuliah nih kan biasanya mempersiapkan kayak kos-kosan gitu ya. Iya. Kamu sendiri ngekos gak sih, Bro? Ada sih, bukan kos namanya deh. Di Apa tuh? asrama aku. Oh, di asrama. Iya. Tetap ada asramanya ya? Beda itu asrama luar. Oh, asrama luar. Terus kalau misalnya kita ngekos di sana biayanya berapa, Bro? Kira-kira? Kalau biasanya ngekos ya, itu kan diambil 1 tahunan ya. Oh iya, Kalau dari temanku tuh katanya sih 3 jutaan sih 1 tahun. 3 juta 1 tahun. Biasanya tuh 3 juta kamar mandi dalam atau gimana tuh? Orang di luar sih. Oh, luar. Hmm. Itu masih kos-kosan biasa lah. Hmm. Belum isi juga kalau nggak salah. Jadi kan Berarti kos kosong gitu ya? dia Masih. kos-kosong. Hmm. Terus untuk kos-kosan sendiri itu kos laki ya? Kos laki Kos lah, laki. masa Oh, cewek. ya kali aja. Oh, iya. Kali aja tau kos cewek ya kan? Iya, bisa juga. Suka mampir pasti. Nah, gini, kalau kos itu kos yang biasa katamu kan. Ah. Terus kos yang agak misalnya agak enak biasanya rata-rata berapa gitu lah kisarannya. Ya berapa ya? Biasanya kalau kos-kos sudah eksklusif gitu kan. Itu biasanya per bulan bayarnya malah. Oh, per bulan berapa tuh, Bro? Sampai 500 kayaknya. 500. Oh, Lumayan oke. sih. Berarti kos laki untuk tahunan temenmu ya, pengalaman temenmu nih. Iya. Pengalaman temenmu dia ambil 3 jutaan gitu ya, 3 juta sampai 5 juta lah ya. Iya benar. Terus Bisa, untuk bisa. bulanannya ada yang 500 gitu. Itu yang Ada. kos bagus banget tuh eksklusif. Oh, udah bagus ya. Udah ada AC, kamar mandi dalam. Oh, enak banget. Itu biasanya Mbak- cewek-cewek tuh yang di sana. Oh, 500 sebulan, Bro. Iya. Seriusan? Kirain lebih mahal lagi loh, Mbak. Wih, iya. Heeh. Itu daerah UPN tapi ya. UPN itu daerah mana sih, Bro? UPN tuh di Ring Road Utara tuh, tau nggak? Oh ya, tahu. Nah, Ring Road Utara tuh yang Sebenarnya aku tahu kampusnya sih, cuma basa-basi aja. jadi tuh alamatnya di Condong Catur ya, Condong Ah. Catur. Di Depok tuh, tapi bukan Depok Jogja, Depok Jakarta bukan. Depok Jogja, berarti daerah situlah sekitaran segitu gitu ya. Kalau kos cewek kira-kira tahu nggak, Bro? Itu kos siapa tuh tadi? Oh, yang Eksklusif. lumayan mahal tadi ya, yang Iya. 500 itu. Berarti masih hitungannya masih murah juga ya Jogja ya? Lumayan lah. Ah. Daripada di Jakarta. Iya sih. Iya. Nah, itu kan pengalaman teman kamu yang Ah. di Jogja ngekos gitu ya. Kalau asrama sendiri bayar nggak, Bro? Asrama tetap bayar. Bayar berapa tuh? Kalau aku tuh bayar 300 per bulan. Itu udah ada makan tapi. 300. Kalau yang lain kan pada bermakan. Mm-mm. Tapi cuma 2 kali sehari sih. 2 kali sehari. Iya. Tapi kan udah dapat makan gitu ya, Iya, udah kan bayar. lumayan. Bayarnya di awal atau gimana, Bro? Itu kan sistem kalau kekeluargaan ya. Jadi boleh ngutang juga di sana. Luar biasa tuh. Iya, ternyata boleh ngutang juga. Iya. Oh, berarti asrama tuh Tapi nggak tahu sih asrama yang lain. asramamu gitu ya? Iya. Asramamu apa tadi? Dengan sistem kekeluargaan gitu ya. Oh, keren juga. Baru tahu aku malah ini ada asrama yang apa namanya? Bisa ngutang. Tahu nggak asrama itu apa? Apa? Asrama pesantren itu. Oh, asrama pesantren. Aku kira asrama yang kayak asrama dari kampus biasanya kan menyediakan asrama Ada. gitu kan. Itu murah sih kalau di kampus biasanya. Cuma kan kota terbatas, kalau di asrama kampus ada, cuma terbatas. Asrama kampus tahu biayanya nggak, Bro? Berapa ya? 100 pak ya? Aku kurang tahu sih kalau di Iya. Jogja soalnya. Pokoknya murah lah, murah dari kos-kos yang lain apa ya. Hah. Cuma ya Di itu bawah cuma cewek harga. kayaknya di sana. Oh, di bawah harga kos lah ya biasanya. Iya. mungkin. Cuma itu ya di dalam pagar kampus soalnya nggak bisa Oh. keluar-luar. Oh ya kan Jogja tuh kan sekarang
rame banget ya. Maksudnya kotanya udah berkembang, jadi rame, jadi banyak orang datang gitu ya. Itu tempat nongkrong pasti kan banyak banget kan? Banyak banget lah. Biasanya nongkrong di mana, Bro? Daerah-daerah situ yang misalnya daerah Jogja yang recommended nih buat besok skripsi kan, karena di penonton kita nih kan nggak cuma yang pengen nyari murah aja, kadang ada yang pengen hidup boros gitu kan, ada yang biaya hidupnya tinggi gitu loh, kan pasti butuh tempat nongkrong, butuh tempat kos yang enak gitu loh. Itu tempat nongkrongnya tuh di mana, Bro? Biasanya banyak kan anak mahasiswa Jogja. Banyak kan itu sih, kayak kalau di teman-teman gue kan banyak anak UIN juga kan. Mm-mm. Itu biasanya di warung kopi tuh banyak. Tuh banyak warung kopi ya? Nah, banyak banget di sana. Warung kopi sekarang di mana-mana ada, Bro. Iya makanya. Warung kopi ada, terus yang mau boros tuh ada di McD, ada. Mm-mm. Banyak yang mahal-mahal lah, bukan kelasku. Berarti tetap banyak lah ya. Banyak tempat-tempat. pilihan lah. Kalau misalnya kita mau hidup irit, bisa nggak, Bro? Oh, bisa banget. Ada nggak yang murah sih? Tahu nggak? Yang tempat-tempat murah buat misalnya ngerjain tugas nih, biasanya kan suntuk kalau di kosan terus, di asrama terus, biasanya ngerjain tugas di mana? Ada tuh, Di mana? WiFi ID. Wah, itu sih di mana-mana murah. Itu kita bayar berapa? Goceng doang ya? Goceng ya? Iya. Masih goceng nggak sih? Kayaknya sih masih ya, itu berapa jam? 6 jam ya? Kayaknya 6 jam ya. Iya, kalau itu sih di mana-mana ada sih. Tapi oke lah, Tapi maksudnya. warung-warung kopi masih terjangkau kok. Hmm, Paling beli berapa? Air putih aja. Berapa sih? Nongkrong lama boleh. iya sih. Kopi berapa paling? 10.000 lah maksimal lah. Tapi untuk tempat nongkrong, tempat jalan-jalan gitu, mall banyak kan? Pasti Mall Jogja. banyak. Tinggal mau yang dekat atau yang jauh gitu aja. Dan aku ngerasanya gini, Bro. Ketika kita di Jogja tuh semuanya tuh kerasa deket gitu. Mau jalan sejam, jalan setengah jam masih berasa deket gitu loh kalau di Jogja tuh. Ngerasa gitu nggak sih? Biasa aja sih, udah lama di Jogja soalnya. Iya sih, apalagi dia yang udah lama ya. Aku yang nggak sering ke Jogja aja. Kalau di Jogja misalnya jalan 30 menit gitu ya, naik motor atau naik mobil 30 menit. Terus jalan ke mana 1 jam tuh masih berasa deket gitu loh, Bro. Maksudnya jaraknya masih terjangkau gitu. Keliling Jogja tuh nggak bosen-bosen gitu. Iya. Kalau- Kalau ada juga gitu kalau misalnya suntuk ya. Hmm. Dulu sih pas semester awal. Kalau malam-malam gitu pakai motor sendiri muter-muter. Nggak dibegal, Bro. Aman lah, dulu kan belum gitu. Masih aman, masih aman. Oh, masih aman. Oke. Terus wisata juga banyak ya, Bro, di sana? Banyak. Tinggal mau pantai, pegunungan, air terjun, Hah? tinggal pilih lah. Rekomendasi, Bro. Kalau misalnya kita di Jogja nih, buat maba-maba nih, biasanya mainnya tuh kemana? Kalau ke pantai tuh kemana? Ke gunung kemana gitu? Pantai tuh banyak ya. Kalau pantai tebing tuh biasanya di Gunung Kidul tuh. Mm-mm. Tapi lumayan jauh, 1 jam perjalanan lebih lah. 1,5 jam lah paling jam nyampe. Kalau yang dekat ya pantai Parangtritis tapi pasir hitam, Mm-mm. Kalau yang di Gunung Kidul pasir putih gitu ya? pasir putih. Cuma jauh itu, Oh, jauh ya? 1,5 jam lah. Mm-mm. Tapi ya kalau misal pengen banget kan bisa juga. Bisa ngecamp juga ya, Bro? Bisa lah. Keren tuh kalau kalian bosen nih ngecamp di gunung, ngecamp di pantai, anginnya kenceng gitu. Terus untuk gunung sendiri, gunung gimana, Bro? Kalau gunung tuh biasanya ada yang utara atau selatan gitu biasanya. Contohnya aja. Kalau contohnya. selatan tuh banyak kan di Bantul, daerah Bantul tuh ada kayak Mangunan, kebun buah Mangunan tuh. Ada Oh iya, tahu. Hutan pinus ada. Ah. Kalau yang di utara tuh biasanya di yang daerah-daerah dingin tuh. Daerah Itu pegunungan ya berarti? pegunungan. Kalau namanya tuh Kaliurang tuh namanya. Biasanya Oh iya. itu tuh tempat biasanya tuh anak-anak maba tuh biasanya apa makrab ya namanya. Oh iya, tahu. Makrab biasanya justru di pegunungan ya, biasanya Iya, yang dingin-dingin. Iya, bener. Cari-cari hangat enak. Cari yang Hangat. hangat, enak gitu ya. Apa tuh, Bang? air hangat. Oke. Terus setelah kehidupan tadi kos-kosan, kehidupan apa jalan-jalan gitu ya. Sebulan biasanya buat mahasiswa yang irit nih, habis berapa, Bro? Sebulan ya berapa ya? Kira-kira aja deh. Buat makan aja dulu. Buat Makan makan. aja. Makan biasanya sehari berapa, Bro? Kalau makan biasanya ya sekali makan tuh. Kalau nasi sayur aja nih, nasi sayur tuh 5.000 paling. Wah, 5.000. 5.000. Gak beda jauh ya sama Solo. Solo juga ada yang 5.000 sih. Iya kan kota-kota Hmm. kecil masih, tapi ramai. Kalau misalnya biaya makan rata-rata aja deh. Rata-rata biaya makan berapa? Bisa dibilang sehari berapa ya? 30 lah ya. 30. 30.000.
Berarti antara 10 ribuan ya, sekali makan 10 ribuan buat makan di Jogja gitu ya. Itu Itu udah wah malah 10.000 udah pakai ayam juga. itu di warung-warung biasa gitu ya. Orang-orang biasa, orang-orang rames gitu ambil sendiri lah. Wah, ambil sendiri yang Iya. yang banyak porsinya gitu ya. Iya terserah ambil berapa. Yang ambil nasinya banyak, sayurnya banyak, bayarnya sama gitu. Sama tetap. Tinggal kapasitas perutnya beda-beda. Oh iya. Oke, berarti makan kita ambil rata-rata 10 ribu gitu ya Iya, boleh sehari gitu ya. Berarti kamu kalau sebulan habis berapa bro? Kalau misalnya biaya hidup lah sama tugas-tugas, ngeprint tugas pasti banyak ngeprint tugas dong anak teknik. Biasanya tuh praktikum sih, pas enggak juga sih ya. Praktikum tuh tulis tangan loh kalau teknik. Oh iya. Terus berapa bro kira-kira? Apa ya? 300. 600 paling ya, cukup ya. 600 ya. Mungkin 600, 700 gitulah ya. Ya, cukup lah. 700. Lumayan juga ya maksudnya biaya hidup kalau misalnya kita mau irit masih bisa gitu loh di Jogja. Bisa. Tuh 10.000 udah wah loh. Kalau mau irit lagi masih bisa lagi kan. Nah, aku kalau misalnya ke Jogja gitu ya, rata-rata makan ya nggak karena aku bukan anak kos ya, jadi nggak tahu mana yang murah mana yang Iya, bener. ini. Biasanya 10.000 sampai 15.000 biasanya. Oh gitu. Tapi ya karena aku sendiri aja yang nggak tahu tempat-tempat murah gitu loh. Ya berarti kalau Jogja harus ke Jogja tuh harus ajak temen yang Oh siap, nanti aku ajak Apri kita makan bro. Kita Siap, makan siap, anak siap. kos Jogja gitu ya. Terus bro, ngomong-ngomong soal transportasi nih, kalau di Jogja, biasanya keliling-keliling gimana tuh? Kalau di Jogja? Keliling apa tuh? Ya kalau misalnya kita main-main lah, keliling transportasinya apa bisa pakai bus, kereta atau gimana? Jadi di Jogja tuh ada kayak Solo tuh. Kalau Solo tuh batik apa namanya? Batik Solo Trans. Iya, kalau di Jogja BST. tuh Trans Jogja tuh namanya. Jadi muter-muter sekitaran Ring Road Jogja lah. Heeh. Itu berapa bro, bayar? Kalau dulu ya, aku masih semester maba tuh 3.500 tuh. Itu keliling ya? Sekali masuk doang, sekali masuk stasiun udah. Sekali bayar, keliling mau keliling. Yang penting jangan keluar stasiun gitu aja. Oh, berarti ada fasilitas umum masih memadai gitu ya? Ada Masih, BS, ada Trans Jogja. Trans Jogja, TJ Ada namanya. Trans Jogja, terus kemana-mana deket kan bro? Deket Naik. lah lumayan. Bawa motor atau bawa kendaraan apa? Siapa? Aku. Ya. Aku pakai motor sih. Lebih fleksibel lah. Ah. Nggak sesuai jadwal, terserah mau kemana-mana gitu. Enak naik motor sih. Dan kalau misalnya nih, kayak Jakarta bisa dibilang 24 jam nih. Kalau Jogja gimana? Nggak 24 juga sih. Paling berapa ya jam-jam 1, 2 udah lumayan Sudah sepi. sepi. Sering nggak bro keluar malam gitu? Dulu pas maba sering. Ngapain tuh? Clubbing? Enggak lah. Kenapa? Dulu kan tempatku kan lumayan jauh ya Mm-mm. sama kampus, jadi sekitar 30 menit kan asramaku. Jadi itu sering main tuh ke teman-teman dulu habis kampus kan, habis kampus tuh bingung mau ngapain, ya main lah sama teman. Sampai malam kadang kayak main game gitu bareng-bareng kan enak tuh, baru masih maba kan, masih kenalan-kenalan gitu lah. Enak masih main-main, pulang-pulang malam tuh naik motor sih gitu. Terus kalau misalnya gitu banyak gak sih bro teman-teman dari misalnya kamu kan di UPN nih, Iya. ketemu gak sih sama teman-teman kampus lain? Kan banyak banget tuh. UPN kan deket Amikom gitu-gitu kan, deket-deket kampus lain gitu. Apakah kamu tuh banyak temen juga dari kampus lain gitu? Kebetulan aku di asrama ya. Ah. Nah, asrama tuh banyak banget anak Win Jogja. Oh, jadi ketemunya di asrama gitu ya? Iya. Ketemunya di luar sih, nggak di kampusnya sih biasanya. Kalau biasanya kan kalau kampus dekat, kontrakannya kan juga deket kan, cari yang dekat. Biasanya tuh barengan tuh anak Amikom, anak UPN. Sekitar, oh ya nih, soal kampus-kampus di Jogja tuh kan banyak banget bro. Terus kalau misalnya kita pengen ambil double degree, bisa nggak sih kira-kira? Karena kan itu deket-deket. Ada sih sebenarnya. Ada Cuma nggak tahu peraturannya gimana ya. Ah. Biasanya negeri 1 atau gimana. swasta satu gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih. Ada juga yang Win sama UGM tuh. Pernah ada kenalan gitu dua double degree. Nah, buat kalian yang pengen kuliah di Jogja nih, karena kampusnya banyak dan deket-deket, mungkin bisa juga ambil opsi double degree ya. Ambil S1-nya 2 sekaligus gitu. Bisa aja buat kalian yang ambisius. Pengen karena di Jogja banyak banget kampus ya bro. Banyak banget. Mau yang swasta, negeri, ada. Negeri apa aja bro? Kalau negeri tuh ada UIN Jogja tuh, UGM, UNY, UPN, terus apa lagi ya?
Udah kayaknya. Oh, ya udah. Udah. Kalau swastanya lebih banyak lagi ya? Oh, swasta banyak banget. Apa tuh? Contohnya aja ya, ini sampel aja deh. UI itu yang terkenal, UI. Terus ada Amikom. Amikom. Terus UMY. Terus Surya Global kalau nggak salah itu ada. Mercubuana juga ada ya? Buana ada. Terus banyak lah banyak. Media Mataram ada ya. Jana Badra tuh ada. Banyak lah. Masih banyak yang belum disebutin. Terus gini bro, kalau misalnya nih kuliah, misalnya ada yang keterima nih kuliah di Jogja gitu ya. Menurutmu apa sih yang harus dipersiapkan untuk kehidupan di Jogja gitu loh? Kayak misalnya selain biaya gitu, apa ya yang perlu disiapkan ya? Pokoknya kan kalau udah biasa hidup mandiri sih tetap biasa aja sih. Kecuali kalau yang di SMA tuh biasa sama orang tua, terus pindah tuh ke kampus yang sendirian hidupnya. Pokoknya harus pintar-pintar ngatur duit lah, biar nggak kehabisan duit pas di Jogja gitu. Apalagi kalau rumahnya jauh kan, pulang kan mahal. Kalau rumahnya deket mah gampang, tinggal pulang aja kalau habisin duit. Pokoknya siap-siapin mental aja sih. Lebih ke persiapan mental ya ketika ya kalau persiapan mental sih mungkin nggak cuma kuliah di Jogja aja, mungkin semuanya di semua daerah kita harus mempersiapkan mental karena mau nggak mau kemungkinan kita akan hidup sendiri gitu loh. Paling ditemenin ya temen aja. Kalaupun ada saudara juga pasti kan nggak mungkin kita ngerepotin saudara terus kan? Iya bener. Oke bro, terima kasih udah datang ke sini, udah mau sharing-sharing bareng sama aku tentang jurusan teknik kimia nih, sampai dengan ngobrol-ngobrol juga tentang kehidupan di Jogja. Banyak banget ceritanya. Pokoknya buat kalian yang galau-galau lagi bingung cari kuliah atau cari jurusan, pokoknya jangan pernah ragu-ragu gitu ya bro. Iya benar. Karena kalau kita ragu pasti jalannya akan semakin sulit gitu kan. Keraguan. Oke, terima kasih bro udah datang. Hati-hati baliknya. Oke, siap. Oke. Sekian video dari kita. Bye. See you.